Halo, bertemu lagi dengan CMC Caring Mom Community, channel buat ngobrolin apa saja dan berbagi solusi. Sahabat CMC, kita ketemu lagi dan tentu saja pertemuan pada hari ini materinya cukup menarik seputar CMC dan konsentrasi kegiatannya. Oke, sahabat CMC, dalam sebagian besar waktu kita, tentu saja kita dihadapkan pada hal penting dan tidak penting, tapi kita harus mempersiapkan keduanya dengan sangat baik. Sahabat CMC, berkeluarga, mempersiapkan keluarga, kita harus anggap ini sesuatu yang sangat penting. Jadi perlu persiapan. CMC dengan fokus kegiatannya di pola asuh anak dan keluarga, selama hampir 8 tahun kita tetap fokus di dalamnya. Mengapa sahabat CMC? Karena kita tahu bahwa pada sebagian besar waktu kita, tentu saja dalam semuanya harus kita persiapkan dengan sebaik-baiknya. Persepsi orang lama mengatakan bahwa pola asuh keluarga cukup ayah, ibunya dengan memberikan cukup dengan cinta. Tapi apakah itu bisa berhasil membentuk generasi yang lebih baik dibandingkan orang tuanya? Sahabat CMC, kali ini saya, Mom Indras, ditemani oleh founder CMC yaitu Mom Apriliani. Selamat sore Mom Apriliani. Sehat? Kita harus tetap sehat dan berusaha sehat. Oke. Di awal tadi saya mengatakan bahwa persepsi ada yang mengatakan bahwa secara umum itu mengasuh anak cukup dengan memberikan cinta. Ayah dan ibunya cukup memberikan cinta. Bagaimana hal ini menurut Mom Apriliani? Mungkin tidak semata-mata menurut saya, tapi menurut CMC ya. Karena tadi Mom Indras menyampaikan 8 tahun perjalanan CMC ini, artinya kan kita sudah belajar banyak tentang parenting. Modal utama dalam mengasuh anak dan keluarga memang cinta itu yang pertama. Tapi berkembangnya situasi dan kondisi, begitu banyak hal yang terjadi di luar keluarga, itu harus tetap disikapi dengan ilmu pengetahuan. Karena di dalam sebuah rumah, kemudian dalam sebuah pola asuh, ini yang kita sampaikan kepada anak-anak itu meliputi berbagai macam aspek yang menyangkut kehidupan seseorang, terutama menyangkut perkembangan jiwa. Sehingga pengetahuan ini tidak cukup hanya sebatas kemudian bagaimana mengajari mereka berbicara, bagaimana mengajari mereka bersikap dan lain sebagainya, tapi jauh lebih daripada itu. Dan begitu luasnya aspek yang harus disampaikan kepada anak dan keluarga dalam membentuk karakter mereka yang kemudian itu menjadi bekal mereka untuk berkehidupan selanjutnya. Itulah makanya kenapa cinta menjadi faktor utama yang melandasi semua hal itu dilakukan. Sehingga ketika ada kendala-kendala dalam menyampaikan segala sesuatu atau menanamkan atau menerapkan, membiasakan, kemudian terjadi berbagai macam masalah, terutama tekanan ya, misalnya pressure, kenapa nggak bisa misalnya begitu. Ketika diberitahu sekali, 2 kali, 3 kali nggak bisa, cinta itu menentukan kualitas daripada pengasuhan. Sehingga karena cinta kemudian memunculkan kesabaran. Dan karena cinta dan sabar memunculkan konsistensi. Dan konsistensi inilah yang nanti akan menentukan keberhasilan. Iya. Berarti cinta itu mengambil peran yang cukup utama. Iya. Kemudian berarti sebagai orang tua, apalagi di zaman seperti ini ya, dengan segala perubahan yang terjadi, sebagai orang tua harus terus belajar dan mengupdate bagaimana perkembangan tentang parenting itu sendiri. Bagaimana?
yang harus diketahui atau difahami oleh kita sebagai orang tua, bahwa kualitas pola asuh ini menentukan karakter tidak hanya anak kita. Kan kita ini hanya salah satu dari orang tua dalam sebuah keluarga, tapi keluarga ini dalam satu bangsa ada sekian banyak. Jadi karakter keluarga kita ini akan menentukan bagaimana karakter sebuah bangsa. Dan pentingnya karakter ini adalah kemudian menentukan perjalanan kehidupan itu. Kalau dalam keluarga ya perjalanan kehidupan dari keturunan yang sekarang menuju keturunan berikutnya. Dan begitu pun dalam sebuah bangsa, ini akan menentukan perjalanan bangsa. Sehingga orang tua harus memahami bahwa sebegitu pentingnya, sehingga tidak mungkin kemudian kita melakukannya hanya sebatas sesempatnya saja, semampunya saja. Artinya memang harus dipaksa untuk kemudian melakukan yang lebih baik daripada yang sudah pernah dilakukan. Intinya menjadi lebih baik itu adalah misi bagi setiap orang tua, dan menjadi lebih baik itu tentunya belajar. Dan sekarang belajar tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Misalnya kita seperti ini, berbagi tentang betapa pentingnya sebuah pola asuh melalui media sosial dan melalui buku-buku yang sekarang banyak dikemas dalam online atau e-book. Jadi nggak ada sekarang kata nggak ada fasilitas itu sudah nggak ada lagi. Begitu. Iya. Artinya menjadi orang tua itu harus punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri yang harus kita bangun dalam rangka mempersiapkan generasi yang lebih baik. Yang lebih baik dulu adalah ternyata orang tuanya. Dan itu tidak bisa dengan instan begitu saja. Kita harus punya semangat selalu belajar. Parenting menjadi sumber belajar yang paling utama. Sehingga CMC mengapa tetap fokus di dalam memberikan ilmu pengetahuan tentang parenting, dan di sana memang setelah kita bertemu dengan para orang tua, kita akan ternyata menemukan berbagai masalah atau masalah yang sama dengan solusi yang berbeda. Ya. Jadi artinya semua orang tua pertama kali harus menentukan tujuannya dulu. Mereka membentuk sebuah keluarga, tujuannya apa? Itu dulu. Kemudian setelah itu menyepakati cara. Ya, jadi kita kan pernah melakukan atau membuat event yang kemudian kita menghadirkan beberapa pembicara dari berbagai segmen usia, dan mereka rata-rata semakin generasi kesini, mereka rata-rata sudah memiliki konsep dalam berkeluarga. Ini kemajuan yang menurut saya harus diapresiasi. Anak-anak sekarang cenderung lebih rasional. Ya, jadi anak-anak sekarang sudah memiliki banyak referensi bahkan sebelum mereka membentuk sebuah keluarga, dan kemudian menentukan tujuan ketika mereka akan membangun pernikahan atau berkeluarga, kemudian menentukan cara-cara apa yang mereka sepakati berdua. Nah, itu hal lebih yang dimiliki oleh generasi yang saat ini memiliki putra-putri yang masih kecil, atau mereka generasi milenial yang punya anak generasi Z saat ini. Di sisi lain, ada hal yang memang harus dikuatkan dari mereka, yaitu cinta dan kesabaran. Itu yang memang harus dikuatkan dari sisi yang lain, dan cinta dan kesabaran ini lebih banyak dimiliki oleh karakter keluarga lama. Misalnya seperti kita, seperti kita. Modal kita hanya rasa cinta dan bersedia untuk ikhlas dan sabar menjalani kehidupan berkeluarga, dan semua
kita lakukan sambil jalan. Nah, itu berbeda, karakteristik ini berbeda, dan kedua-duanya memiliki nilai lebih dan kurang. Begitu. Iya. Secara tidak disadari kita itu mewarisi pola asuh dari orang tua kita ya. Kemudian setelah kita hidup di zaman kita banyak melakukan penyesuaian, terus belajar, dan ternyata terus belajar itu menjadi penting, sangat penting. Dan menjadi penentu. Menjadi penentu. Oleh karena itu, ketika kita sudah berprinsip bahwa generasi kita harus lebih baik dari kita, ya orang tua kita harus tetap belajar. Oke. Sahabat CMC, kita akan terus melanjutkan dengan materi yang menarik dan masih bersama Mom Apriliani, foundernya CMC. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam untuk keluarga, peluk erat untuk anak-anak, dan sampai jumpa.